Hello guys, apa kabar? Selamat datang di Back to Basics yang TRC Immortal Victor mengenai PG Gain atau Power Gauge Gain atau Power Charge Rate. Saya akan ngomong PG Gain di video ini ya. Dan ini adalah part 3A, di mana kita akan ngomongin PG Gain yang bisa didapati dari kartu. Oke, yang seperti kita ketahui, si boss ini mengurangi fighter kita punya power charge rate. Nah, sebelum kita lihat kartu-kartunya, ada dua efek yang berbeda yang bisa diberikan oleh kartu, yaitu power gain atau enggak power charge rate. Nah, kalau misalnya efeknya menuliskan mendapatkan 2% power gain misalnya, itu berarti fighternya langsung mendapatkan 2%. Kita tahu satu PG bar itu adalah 20%. Nah, jadi kalau kita mendapatkan efeknya itu satu kali, langsung 10% dari PG gain kita langsung terisi. PG bar kita, 10% dari satu PG bar kita langsung terisi. Jadi kalau efek itu keluar 10 kali, fighter kita udah mempunyai satu PG bar gitu ya. Jadi makanya kenapa PG gain itu adalah net. Kalau tulisnya power gain itu adalah net yang didapati. Dan itu lebih bagus daripada power charge rate. Kalau power charge rate, setiap fighter mempunyai native power charge rate sendiri-sendiri. Dan power charge rate ini bisa di-boost dari core mereka sendiri. Ada core yang menambahkan 15%, 20%, ataupun 30%. Ya. Jadi kalau kita melihat efek yang menambahkan power charge rate, itu artinya hanya menambahkan power charge rate fighter kita. Bukannya berarti ini power charge rate dikasih 20% artinya power langsung menambahkan 20%, bukan ya. Jadi yang didapati adalah power charge rate. Jadi power charge rate-nya dinaikin gitu ya. Jadi makanya kenapa saya bilang yang efek power gain ini yang berupa net, dapatnya langsung net power, itu lebih penting dan lebih bagus daripada yang power charge rate. Dan yang efek power charge rate ini akan lebih efektif kalau dipakaikan ke fighter yang sudah yang ada power charge rate core, karena bisa mendapati double boost gitu dari core dan juga dari kartu ya. Jadi makanya seperti ini kita bisa menggunakan kartu-kartu tersebut ya untuk memilih fighter yang yang lebih cocok ya untuk kartu-kartu tersebut. Nah, jadi kenapa PG Gain itu sangat penting di boss ini? Agar fighter kita bisa mengeluarkan spesial atau skill atau ultimate yang panjang, tapi fighter kita yang lain tetap bisa melakukan damage gitu. Karena mustahil untuk bisa melakukan 500 juta damage dalam 2 menit. Karena kita yang kasih 2 menit. Ya. Tim 1 1 menit, tim 2 1 menit. Gitu. Jadi makanya kita harus mengextend durasi fight kita melalui spesial-spesial tersebut. Jadi makanya kenapa PG gain kita harus cukup. Kalau enggak, kita nggak bisa spesial non-stop dan akhirnya kita jadi buang-buang waktu. Karena setiap kali kita melakukan spesial, waktunya akan beku. Ya. Nah, jadi ini adalah faktor yang menurut saya amat penting dan yang paling penting di Immortal Victor. Oke, kita sudah di Codex. Kita langsung skip yang fast, karena yang fast nggak ada power charge rate atau power gain. Kita akan ngomong dari set icon yang nomor 1. Set icon dari segi damage ini sangat bagus karena menambahkan attack tiga-tiganya dan juga menambahkan critical rate, menambahkan critical damage. Dan yang paling penting dari set ini untuk Immortal Victor adalah bisa mendapatkan 3% power, obtain 3% power. Nah, ini adalah efek yang
dinamakan power gain. Jadi langsung mendapatkan net 3% power setiap kali kita mengenai critical hit. Serangan kita menjadi critical hit, langsung dapat 3% power. Ya. Bukannya hanya ke yang pakai, tetapi ke semua active team members. Jadi ketiga fighter ini. Karena untuk TRC Immortal Victor, seperti di Core Dungeon, mereka kan 3 langsung. Berarti itu 3-3-nya itu aktif. Jadi makanya kenapa Tekken Set ini sangat bagus dan sangat berharga. Amat berharga. Ya, karena yang dapat bukan cuma 1, tapi 3 langsung dapat. Gitu ya. Nah, jadi untuk mensubstitusi Tekken Card ini sangat amat susah. Jadi kalau misalnya Tekken Card ini kita nggak pakai, berarti kita harus mikir bagaimana kita bisa nge-boost PG gain atau power charge rate fighter kita semuanya, tiga-tiganya gitu. Karena kalau misalnya pakai Tekken Card ini setiap kali melakukan critical ya, dan efek ini cooldownnya cuma 1 detik ya. Setiap kali dia melakukan critical dapat 3%, tapi sebetulnya dapatnya bukan 3%, tapi 9%. Karena 3% per fighter. Nah, inilah yang bikin orang kewalahan tanpa Tekken Set. Saya aja kewalahan tanpa Tekken Set, terus terang. Meskipun awakening level saya sudah 50. Ya. Nah, makanya begitu pentinglah power gain atau power charge rate di Immortal Victor ini. Set yang kedua yang saya mau rekomendasikan bagi kalian yang menggunakan fighter yang banyak grab-nya adalah Christmas Betty. Christmas Betty yang type 2-nya menambahkan 2% power. Ya, ini adalah power gain net. Jadi setiap kali menggunakan skill grab langsung dapat 2%. Jadi makanya rock sangat bagus. Atau apapun fighter yang mempunyai grab skill. Ya, satu grab bagus, cuman jadi perrotasi kan lebih dikit ya. Kalau 2 grab lebih bagus. Ya. Dan kalau 2 grab pakai ini power gain-nya udah lumayan. Ya. Dan untuk damage ini pun bagus karena kalau kita mendapatkan satu set mendapatkan attack 13% dan juga ada additional damage yang berupa 200% of attack kepada target sewaktu grab skill kita mengena. Ya, akan tetapi kalau kamu nggak punya setnya, ya udah kamu pakai type 2-nya aja. Type 2-nya aja pakai aja kan langsung dapat 2% power ketika menggunakan grab skill. Ya. Terus yang ketiga yang menurut saya cukup bagus, tapi kalau pakai ini serasa kayak lagi gacha summon fighter atau summon battle card ya. Karena kenapa? Dia ada 20% chance untuk mendapatkan super armor 2 detik ketika menggunakan grab skill. Dan juga menaikkan power charge rate. Ingat, ini bukan power gain, ini adalah power charge rate. Jadi yang dinaikkan adalah power charge rate fighter kita. Ya. Dan ini kalau dipakaikan kepada fighter yang punya grab, yang punya power charge rate, lebih baik daripada yang nggak punya core power charge rate gitu. Ini bagus, cuman menurut saya yang Christmas Betty itu lebih bagus untuk dipakaikan ke The Rock. Karena itu lebih stabil, lebih konsisten karena nggak ada faktor gacha. Kalau ini ada. Ya, dan lagi pula itu nambahnya 2% langsung setiap kali pakai, tapi ini hanya menambahkan power charge rate-nya. Ya. Terus, set card yang ketiga, yang kalau misalnya kalian semuanya nggak ada, ya pakai ini pun juga boleh gitu. Adalah ini, Kyokusanagi, The Start. Tapi ini dia menambahkan power gain from basic attack 4,2%. Ini cara dia menuliskannya sangat misleading ya. Karena dia tulisnya increase power gain ya dari basic attack 4,2%. Jadi ini apakah setiap kali kita melakukan basic attack satu kali string langsung mendapatkan power, atau yang di boost hanyalah power charge rate basic attack kita.
Saya udah pernah coba dan udah pernah eksperimen, tapi kayaknya masih kurang ya dia punya itu ya, dia punya apa, powernya. Karena dari basic attack, power yang didapati kan sangat kecil gitu loh, dibanding power yang didapati dari active skill. Dan setiap kali kita melakukan attack, em, basic attack kan juga dikurangin gitu. Jadi karena kita menggunakan skill juga, jadi window untuk mengeluarkan basic attack pun juga nggak banyak ya. Paling dari satu skill rotasi mungkin tergantung animasi skillnya sepanjang apa. Jadi windownya pun juga bervariasi. Nah, kalau ini dipakaikan ke fighter yang animasinya sangat pendek, skill animasinya sangat pendek seperti Iori Yagami 13 yang cakar. Nah, mungkin bisa lebih berarti ya. Tapi seperti saya bilang, pada akhirnya kita harus eksperimen, kita harus coba dengan setup seperti ini, apakah power gain-nya cepat gitu. Ya, menurut saya ini adalah penambahan power charge rate kita, bukannya power gain. Karena kalau power gain 4,2% itu kan gede banget loh. Jadi kalau fighter kita melancarkan 5 kali basic attack, langsung loh 20% loh. Langsung satu PG dapat loh kita loh. Jadi kayaknya sih ini bukannya net power gain ya. Tapi saya bisa salah. Jadi saya harap kalian coba dan kalian eksperimen sendiri ya. Oke, set card yang selanjutnya, ini mendapatkan power charge rate 5% ya. Tapi saya nggak rekomendasikan ini sih. Karena kenapa? Dia increase damage ke attack, increase damage ke defense, dan juga ke balance. Jadi dari 3 kartu ini yang berguna dari option skillnya ini hanya yang kedua. Karena si boss adalah tipe defense. Ya, dan ini menambahkan power charge rate loh, bukannya power gain ya. Jadi power charge rate 5% itu kecil banget sih sebetulnya sih. Jadi kurang bagus ya. Selanjutnya, yang saya mau menurut saya kartunya yang bagus untuk Immortal Victor, tapi yang terakhir ini nggak menambahkan PG, yaitu Gintama. Ini meskipun nggak menambahkan PG, tetapi potensi damage yang diberikan dari kartu ini sangat besar, terutama untuk fighter yang ada bleed dan yang ada ini ya, bleed dan juga ada burn. Karena bisa lihat sendiri itu naikin burn, naikin bleed 75%. Dan aktif skill damage-nya juga naik 20%. Jadi untuk fighter Gintama, kan semua kan ada core buffs make the game, di mana ada kemungkinan 10% kemungkinan untuk mendapatkan power sebanyak 20%. Jadi meskipun faktor gacha, cuman sekali dapetin langsung 1 PG, dan itu sangat bagus ya, buff make the game ini, core-nya. Nah, jadi ada kemungkinan besar fighter Gintama nggak perlu di-boost sampai gila-gilaan ya, karena ada core tersebut ya. Dan seperti kita tahu, meskipun ada cooldown atau apapun itu, kan kita kan bakal menggunakan spesial terus. Jadi pas 1,5 spesial berlanjut, yang misalnya 8 detik, 6 detik, itu udah 15 detik gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Dan core itu sangat powerful di Immortal Victor. Nah, jadi untuk Gintama, ada kemungkinan set card-nya bisa pakai ini. Tapi tentu saja kalian harus eksperimen dan harus coba. Kalau ternyata power gain-nya masih nggak cukup, ya udah, berarti memang mesti pakai set card yang menambahkan power gain gitu. Oke, kayaknya di sini sudah nggak ada lagi ya. Ya, yang ini yang sibling training ada sih dapat 13,4%, cuman pas permulaan doang, dan ini kurang bagus ya menurut saya ya. Karena nggak mendapatkan potensi untuk mendapatkan power selama fight-nya berlangsung, cuma pas permulaannya doang gitu.
Ya, kayaknya udah itu aja dari bintang 5. Sekarang kita ke bintang 4. Nah, yang bintang 4 yang menurut saya sangat bagus adalah Yuri Silver The Hobbies. Ya. Dan ini dari dulu waktu pertama kali si Immortal Victor keluar pas hari kedua deh. Saya udah ngomongin ini dengan viewer-viewer saya ya. Jadi ini tuh dulu kartu ini sangat bagus pas belum ada championship, masih turnamen. Sebelum set card ini di nerf. Karena di PvP kan cuma dapat 0,5%. Tapi dulu 2% power. Di PvE, PvP semuanya 2% power. Nah, jadi ini setiap kali kita dapat hit, kita mendapatkan 2% power. Nah, jadi kan kita tahu sendiri kan, ada si Immortal Victor, ada mengeluarkan jurus semburan api di mana kita bisa dapat hit sebanyak 10 kali total ya untuk satu fighter. Jadi tiga fighter kita akan terkena hit untuk 10 kali per masing-masing fighter. Dan ini kalau hanya mengandalkan power gain dari attack kita, ini akan menyita banyak waktu kita. Nah, tetapi kalau kita pakai kartu ini, nggak ada istilahnya yang waktu yang terbuang. Karena setiap kali kita kena hit, kita mendapatkan power. Ya. Jadi, makanya kenapa set card ini saya sangat rekomendasikan, meskipun silver. Tapi tanpa Tekken card, tanpa imprint stone, kalian nggak ada pilihan lain. Harus bergantung dengan kartu ini, kartu silver ini. Ya. Karena kartu yang bintang 5 atau enggak yang fast nggak cukup. Fast nggak ada sama sekali, bintang 5 pun juga belum tentu cukup gitu. Jadi kayak yang Christmas Betty kan hanya untuk fighter-fighter tertentu, nggak bisa dipakai ke semua. Tapi kalau ini semua bisa pakai gitu ya. Kendalanya ya silver, damage-nya turun dan juga fighter kita punya survivability juga menurun jauh. Gitu aja. Nah, tapi kan kalau survivability kan bisa kita naikkan dari awakening level kita. Damage pun juga sama ya. Oke. Nah, terus kartu setcard silver kedua yang saya sangat rekomendasikan adalah kartu Terry ini, Legendary Mindset, di mana setiap kali kita menggunakan jurus blast, tipe blast, kita mendapatkan 3,2%. Ya. Jadi untuk fighter yang mempunyai itu ya 12 skill, ini akan sangat bagus. Tentu saja 13 skill paling bagus, cuman nggak banyak sih yang punya 13 skill. Kayaknya cuman si itu doang deh, Orochi doang deh ada 13. Jadi ini pun juga kartu yang sangat bagus ya, Terry Silver, Legendary Mindset. Sampai sekarang belum ada kartu yang bisa naikin strike skill ya. Sayang sekali, karena tuh sekarang weakest link-nya adalah fighter yang menggunakan strike skill. Kayak Iori 13 kan menggunakan tiga-tiganya kan strike. Jadi sangat disayangkan. Jadi dari kartu set card silver, kalian bisa mengandalkan dua kartu ini. Ya. Oke, selanjutnya kita ke option. Nah, di option card ini, yang fast, kita bisa lihat si Terry Bogard. Ini menambahkan basic attack power charge rate 3,2%. Menurut saya ini yang salah satu terbaik ya untuk yang menambahkan basic attack power charge rate. Karena dia bintang 6 dan juga menambahkan HP attack defense yang sangat tinggi daripada yang bintang 5. Dan juga basic attack power charge rate-nya ini adalah yang paling tinggi 3,2%. Ya. Tetapi menambahkan basic attack power charge rate menurut saya masih kurang bagus ya. Beberapa contoh yang lain adalah ini 2%, terus ini 2%, ini juga sama, terus mana lagi ya, ini 3,2, ini juga sama 3,2, ya pokoknya banyak deh. Nah, ini menambahkan power charge rate sebanyak 1,5% ketika kita menyerang
Jadi pas kita menyerang dapat power charge rate. Cuman 1,5% itu kecil sekali. Ini bukannya power gain loh, ini power charge rate ya, ingat ya. Bukannya obtain power loh ya. Jadi ini kecil 1,5%. Ya. Mana lagi? Ya kurang lebih lah, pokoknya yang power charge rate pokoknya yang kayak gitulah. Menurut saya itu kurang efektif ya. Karena kenapa? Karena gini loh. Kalau kita tahu ya, kita punya skill cooldown, mana ya? Ih, kocak. Nih, skill cooldown kita, ya ingat ya, ini decrease skill cooldown ya, bukannya decrease active skill cooldown. Jadi ini spesial dan finisher kita juga dikurangin loh cooldownnya ya. Jadi ini pun juga menambahkan power charge rate atau enggak power gain kita. Kenapa? Karena kita bisa lebih sering melontarkan active skill dan active skill kita menambahkan power. Nah, jadi menurut saya kenapa yang basic attack power charge rate itu kurang bagus karena yang dia tambahin itu sangat insignifikan. Jadi lebih baik kita kurangin cooldown skill kita agar kita bisa mendapatkan power dari kita punya skill kita. Ya, jadi karena kan untuk bisa mendapatkan basic attack power charge kita kan harus harus menukar satu ini kartu ini. Nah, jadi kita menambahkan 1,9 cooldown kepada skill kita demi mendapatkan penambahan power yang sangat insignifikan. Oke. Nah, jadi kalau gitu kartu mana yang bagus di option card? Menurut saya terus terang kartu yang terbagus di option card adalah kartu ini, Gintama. Ya. Kartu Gintama ini menambahkan 2,5% power setiap kali active skill kita mengenai musuh. Ingat ya, ini net power gain. Ya. Jadi ini bukannya power charge rate, tapi ini power gain. Ya, jadi menambahkan 2,5% setiap kali kita setiap kali active skill kita mengenai musuh. Gitu. Jadi ini sangat bagus. Lebih bagus daripada yang decrease skill cooldown. Ya, karena ini menambahkannya jauh lebih banyak. Jadi setiap rotasi kita dapat 7,5% power lebih banyak. Karena kan satu skill kan 2,5. Jadi kan kita kan punya 3 skill. Ya. Nah, jadi kalau kalian pakai ini, gunakanlah Gintama option card ini ya, yang menambahkan power gain. Nah, kalau yang lain apa? Ya udah, cuma yang basic attack power charge rate itu, atau enggak yang kayak ini menambahkan power charge rate when attacking, ya, atau enggak pakai yang skill cooldown. Nah, menurut saya pribadi, kalau nggak ada kartu Gintama ini, ya udahlah pakai aja skill cooldown dah. Karena itu basic attack power charge rate-nya itu bener-bener kecil sih. Ya. Jadi kalau saya sih pribadi lebih suka skill cooldown. Oke. Jadi kira-kira sampai di sini kita membahas tentang power yang bisa dinaikkan dari kartu. Di selanjutnya, part 3B, saya akan ngomong tentang fighter yang bisa menambahkan PG gain kita. Oke deh, thank you yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!